Galau adalah sebuah perasaan yang orang akan melakukan apa saja untuk menghilangkan perasaan ini. Contohnya aku dan Munte malam itu. Sebenarnya malam itu aku dan Munte hanya berniat untuk pergi makan di luar saja. Tapi entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja muncul ide gila dari Munte untuk pergi ke pemandian air panas Ciater. Singkat cerita, malam itu pun kami menghabiskan malam minggu kami di pemandian air panas di Ciater. Suasana kolam sangat ramai, dan itu juga yang membuat kami betah di sana. Sampai waktu pun mendekati dini hari. Munte mengajakku untuk pulang. Awalnya aku menolak. Aku berkata pada Munte untuk menunggu agak pagian, biar gak takut di jalan. Tapi Munte berkata, "Takut apa? Hantu? Gak ada hantunya lagi. Pada galau tuh di rumahnya." Aku pun tertawa mendengar statement Munte yang tanpa aku sadari dia cukup sompral dengan kata-katanya. Akhirnya aku pun mengiyakan ajakan Munte. Dan kami pun segera membilas badan kami, berganti baju, dan pulang. Sepanjang perjalanan, aku dan Munte berkelakar. Sampai akhirnya Munte tertidur. Gila, si Munte ninggalin gue sendirian nih. Mana jalanan udah sepi banget. Sesekali aku memeriksa spion melihat ke arah belakang. Ya tetap saja aku merasa takut, walaupun ada Munte di sampingku. Dan Munte yang tadi tertidur pulas mendadak terbangun karena mobil berhenti mendadak. Lihat tuh. Aku meminta Munte untuk segera melihat ke pinggir jalan. Seorang perempuan tengah duduk di sana. Perempuan itu tampak sedang menangis dan tidak memakai baju selai pun. Benar-benar telanjang. Dia memeluk segulung kain putih yang masih bersih kelihatannya. Dia menangis sambil melambaikan tangan ke arah mobilku. Tiba-tiba dia berlari dan mengetuk pintu kaca sebelah kiri, persis di sebelah Munte. Munte pun sempat berdebat untuk tidak membukanya, tapi perempuan itu terus minta tolong, mengetuk jendela mobil sambil menangis.
Aku membuka kaca mobil dan... Mbak, tolong Mbak, saya Aku dan Munte terperangah ketika perempuan itu melanjutkan kata terakhirnya. Aku pun mempersilahkannya masuk. Tanpa kata-kata, mata Munte menatapku. Dia seperti memberikan kode. Kenapa kamu membiarkannya masuk? Sekarang di mobilku ada 3 orang perempuan. Aku, Munte, dan perempuan itu. Yang sedari masuk dia tidak berhenti menangis. Munte dan aku hanya terdiam. Kemudian kami mulai bertanya dengan kronologis kejadiannya. Tapi perempuan itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan kami. Dia hanya menangis dan menangis. Mungkin dia masih syok dengan kejadian itu. Sampai mulai terasa hal janggal. Mobilku menjadi lebih dingin. Padahal kami menyalakan heater di mobil. Aku dan Munte pun saling berpandangan. Dia beberapa kali mengganti posisinya karena kedinginan. Tapi kenapa mobilku semakin dingin? Aku mengecek heaterku. Kini pemandangan di luar semakin gelap. Kacaku mulai berembun. Dan pandanganku pun mulai buram. Lengkaplah sudah ketika hujan gerimis mulai menyapu jalanan. Sesekali aku melihat perempuan itu lewat kaca spion. Dia hanya menangis terseduh-seduh dan tertunduk. Munte tampaknya sudah tertidur pulas lagi. Kini hanya aku dan perempuan itu yang masih terbangun. Bahkan aku masih mendengar dia menangis. Tiba-tiba aku mencium bau yang tidak sedap di mobilku. Baunya menusuk. Sangat menusuk hidungku seperti bau bunga. Tapi sangat tajam. Sampai akhirnya Munte pun terbangun. Dia menanyakan bau apa yang menusuk hidungnya. Aku menggelengkan kepala. Aku menjawab, mungkin bau sayuran atau bunga. Aku membuka jendela untuk mencari tahu. Ternyata bau itu bukan dari luar, melainkan dari dalam mobil kami. Aku dan Munte mulai saling berpandangan. Munte mulai membenarkan posisi duduknya, seperti dia menyadari ada hal yang salah. Munte terlihat mulai gemetar.
memperhatikan, wajahnya mulai pucat. Dan dia menggenggam tanganku dengan keras. Aku bertanya, "Kenapa, Teh?" Tapi Munte hanya diam. Dan matanya bergerak-gerak menuju ke arah belakang. Dan astaga, badanku mulai gemetar juga. Apa yang kulihat di spion mobil membuat ketakutan setengah mati. Perempuan di belakangku sudah berhenti menangis. Tapi pemandangan di kursi belakang membuatku yakin kalau perempuan itu bukan manusia. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Dia berusaha memutar kepalanya. Dan astaga, perempuan itu melepas kepalanya. Astaga, dia kemudian menaruh kepalanya di pangkuannya dan melantunkan lagu bahasa Jawa yang membuat badanku membeku. Dan aku tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Aku terus melihat ke depan. Dan sebuah kepala muncul di sela-sela kursi antara aku dan Munte. Aku kaget dan perempuan itu mengambil kepalanya lalu tertawa cekikikan sambil menghilang dari dalam mobil. Aku menginjak gas. Aku lihat Munte menangis ketakutan. Aku kini tahu apa yang harus aku lakukan. Hingga akhirnya tanpa sadar, aku mengebut dalam kecepatan tinggi. Sesampainya di kosan, kami segera masuk kamar. Langsung menutup pintu dan menguncinya. Kami berdua berbaring lemas dan masih ketakutan di bawah selimut. Lalu, tiba-tiba bunyi telepon berdering. Tampak nomor yang tidak aku kenal. Aku dan Munte saling berpegangan erat. Aku mengangkat telepon itu dan Tini, kenapa kamu ninggalin aku? Aku masih ada perkemahan Cikole nih. Ini lagi kamu tadi berhenti, terus aku ditinggalin. Pokoknya aku gak mau tahu, aku harus jemput sekarang. Untung ketemu sama orang nih. terdengar suara Munte menangis di telepon. Aku tak tahu apa yang terjadi.